kabar kawan pajak semua? Semoga selalu sehat dimanapun kawan pajak berada. Kita bertemu kembali dalam Deep Text, Deep Talk About Tax, sebuah program dari KPP Pratama Malang Selatan yang membahas materi terkait perpajakan. Nah, pada Deep Text kali ini kita sudah memasuki episode keempat yang akan membahas materi perpajakan yang tentunya tidak kalah menarik dari materi Deep Text sebelumnya. Perkenalkan, saya Hanafi selaku penyuluh KPP Pratama Malang Selatan, dan tentunya saya tidak akan sendiri. Saya sudah ditemani dua kawan saya, ada Noven dan juga Filia. Apa kabar Noven dan Filia? Alhamdulillah baik. Bahagia tentunya ya. Kompak juga ini bajunya. Iya dong. Sudah janjian dari kapan hari ya? Iya. Nah, terkait Deep Tech kali ini sudah siap ya untuk berbagi informasi terkait perpajakan bagi wajib pajak kita semua ya? Siap banget. Alhamdulillah. MC-nya sudah kece, kita juga harus kece dong ya. Iya. Baik kawan pajak, pada Deep Tech keempat kali ini kita akan sharing-sharing informasi terkait pengusaha kena pajak. Nah, berdasarkan pengalaman kami ketika bertugas di loket konsultasi perpajakan, ternyata masih banyak wajib pajak yang bertanya terkait pengusaha kena pajak. Nah, ada kalanya wajib pajak tersebut datang dan bertanya dari awal memang. Mungkin dari pengertian wajib pajak, pengusaha kena pajak itu apa, syaratnya untuk menjadi itu apa, sampai dengan kewajibannya. Namun ada juga yang langsung bertanya, bagaimana cara membuat faktur pajak, padahal dia belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, yang seperti ini ada kemungkinan bahwa wajib pajak tersebut bertransaksi atau ada transaksi bisnis dengan bendahara instansi pemerintah. Oleh karena itu, kami penyuluh KPP Pratama Malang Selatan akan sharing-sharing informasi mengenai pengusaha kena pajak ini. Baik, kita langsung saja ya. Yang pertama, kita mulai dari Filia terlebih dahulu nih. Ya. Nah, terkait dengan pengusaha kena pajak ini. Kalau pengertian sendiri, Phil, dari pengusaha kena pajak, yang sebenarnya itu apa sih? Iya, pengusaha kena pajak atau nanti kita singkatnya PKP ya, merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP dan atau jasa kena pajak atau JKP yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Nah, jadi tadi kalau misalnya Mas Hanafi cerita ya, banyak kawan pajak yang bertanya bagaimana cara membuat faktur. Ya, syarat utamanya harus menjadi PKP dulu, harus dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nanti kalau misalnya sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, setiap ada penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, itu wajib memungut PPN itu tadi. Nah, dengan memungut itu, nanti juga menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutannya. Berarti memang harus ada pengukuhan terlebih dahulu ya, untuk menjadi pengusaha kena pajak. Nah, jadi untuk menjadi PKP harus ada pengukuhan terlebih dahulu. Nah, sekarang apakah semua wajib pajak wajib untuk menjadi PKP? Mungkin Mbak Noven bisa menjelaskan. Oke. Sebenarnya itu nggak semua wajib pajak wajib dikukuhkan sebagai PKP, Mas. Jadi ada syarat tertentu dulu agar dia wajib dikukuhkan sebagai PKP. Nah, yang wajib menjadi PKP itu apa? Ketika wajib pajak ini melakukan kegiatan usaha yang penyerahan BKP atau JKP-nya itu sudah mencapai omsetnya 4,8 M dalam 1 tahun pajak gitu. Maka ketika wajib pajak sudah mencapai itu, dia wajib untuk dikukuhkan sebagai PKP. Entah itu boleh melalui permohonan, berarti inisiatif dari wajib pajak sendiri gitu ya. Dia sadar kalau omsetnya sudah lebih dari 4,8 M nih dalam 1 tahun gitu. Ataupun kalau misalnya ternyata dia tidak mengajukan, berarti DJP berwenang untuk menetapkan secara jabatan PKP-nya. Nah, bagaimana bagi wajib pajak yang omsetnya masih di bawah 4,8 M dalam 1 tahun? Mereka berhak untuk memilih apakah akan dikukuhkan sebagai PKP ataupun tidak, seperti itu. Jadi memang ada batasan ya sebelumnya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Betul. Yaitu nilai 4,8 miliar. Betul. Menjadi wajib apabila sudah melebihi 4,8 M dan bagi yang memilih untuk dikukuhkan ketika omsetnya di bawah 4,8 M. Iya, belum mencapai 4,8 M. Oke. Nah, ini untuk wajib pajak nih yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kira-kira apa sih manfaat yang bisa diterima, Phil?
Oke, jadi apabila wajib pajak dikukuhkan sebagai PKP, itu ada berbagai manfaat ya, diantaranya untuk kegiatan pengembangan usaha dari wajib pajak itu sendiri. Nah, karena kalau misalnya wajib pajak itu dikukuhkan sebagai PKP, itu bisa jadi lebih dipilih oleh rekanan atau konsumen untuk pembelian barang atau jasa kena pajaknya. Karena dianggap lebih lebih taat pajaknya gitu kalau misalnya PKP. Nah, selain itu juga membuka peluang kerjasama salah satunya dengan instansi pemerintah dan bisa mengikuti lelang yang diadakan pemerintah. Tadi kan Mas Hanafi menyampaikan ada kawan pajak yang datang pengen bikin faktur karena ada transaksi sama instansi pemerintah. Nah, itu karena instansi pemerintah kebanyakan ingin bertransaksinya itu dengan wajib pajak yang sudah dikukuhkan sebagai PKP. Nah, kemudian wajib pajak PKP itu bisa meningkatkan efisiensi produksinya gitu. Jadi untuk PPN itu kan sebenarnya pemungutannya ke konsumen akhir. Jadi misalnya nih ada wajib pajak yang sudah dikukuhkan sebagai PKP. Dia melakukan kegiatan usahanya penyerahan barang kena pajak. Nah, ketika wajib pajak PKP ini membeli dari suppliernya barang, kan dia dipungut PPN. Kalau misalnya suppliernya itu PKP, itu akan menjadi pajak masukan bagi wajib pajak ini. Ketika barang itu nantinya dijual ke konsumen akhir, kan wajib pajaknya akan memungut PPN. Itu akan menjadi pajak keluaran. Nah, nanti di akhir masa pajak yang sama, pajak keluaran dan pajak masukan itu bisa dikreditkan. Jadi nanti yang disetorkan PPN-nya itu selisihnya saja kayak gitu. Nah, beda dengan kalau misalnya wajib pajak tidak dikukuhkan sebagai PKP, tapi membeli barang persediaannya dari supplier yang statusnya PKP, dia kan dipungut PPN. Ya, tapi nanti nilai PPN-nya itu akan masuk ke harga pokok penjualannya, kayak gitu. Biaya gitu ya, Kak? Iya, jadi tambahan biaya lah istilah kayak gitu. Jadi intinya juga tidak ada pengenaan pajak secara berganda ya. Iya. Karena PPN itu sistemnya adalah dipungutan di konsumen terakhirnya. Iya. Betul. Nah, ternyata manfaatnya ini banyak juga ya kawan pajak ya. Nah, dari tadi kita sudah ngobrolin apa itu PKP, wajib atau tidak, kemudian manfaatnya juga. Nah, pertanyaan selanjutnya nih bagi kawan pajak yang berminat ini mungkin atau memilih untuk dikukuhkan. Kira-kira syarat yang harus dilengkapi apa saja untuk mengajukan permohonannya? Oke. Untuk wajib pajak di sini kan bisa orang pribadi ataupun badan gitu ya, Kak, yang bisa mengajukan permohonan PKP itu sendiri. Nah, pengajuannya itu melalui KPP terdaftar. Jadi nggak bisa di semua KPP gitu ya, dimanapun dia bisa mengajukan gitu. Enggak. Hanya di KPP terdaftar. Nah, untuk persyaratannya itu kita bedain dulu nih ya, untuk orang pribadi dan badan. Kalau misalnya untuk orang pribadi, syaratnya itu yang pertama harus mengisi formulir permohonan PKP. Kemudian yang kedua, fotokopi KTP dan NPWP dari yang bersangkutan. Aslinya juga di bawah nih, Kak. Agar apa? Ketika nanti ditanya oleh petugas, dia bisa menunjukkan sebagai verifikasi gitu. Bener nggak sih ini gitu wajib pajak yang bersangkutan yang mengajukan gitu. Kemudian ini harus diajukan secara langsung oleh wajib pajak pribadi itu sendiri. Tidak dapat dikuasakan. Nggak bisa dikuasakan gitu. Kemudian untuk yang wajib pajak badan itu persyaratannya kurang lebih sama, yaitu formulir permohonan PKP. Cuman dia harus ditandatangani oleh direktur ataupun pengurus. Nah, pengurus ini apa? Berarti dia yang ada di akta pendirian ataupun akta perubahan yang terakhir. Itu yang definisi pengurus gitu ya. Dan jangan lupa di stempel gitu, karena dia badan usaha nih, Kak, bukan yang berlaku sebagai wajib pajak orang pribadi. Nah, kemudian yang kedua, fotokopi KTP dan NPWP seluruh pengurus. Ya. Kemudian aslinya juga di bawah, dan tambahan satu lagi itu apa? Yaitu fotokopi akta pendirian dan atau perubahan terakhir. Itu untuk menunjukkan, oh bener nggak sih pengurusnya itu ada di akta pendirian itu, gitu. Benar sekali. Nah, terkait dengan permohonan ini, kira-kira yang diajukan itu hanya satu saja atau ada permohonan yang lain yang harus dilengkapi juga? Oh ya, jadi ketika wajib pajak ingin dikukuhkan sebagai PKP, Kak, itu ada permohonan formulir PKP sendiri, seperti yang saya jelaskan barusan, dan juga formulir aktivasi akun PKP. Jadi dia harus punya akun PKP terlebih dahulu nih. Nah, dengan cara mengajukan formulir aktivasi tadi gitu. Berarti intinya ada dua ya permohonannya. Ada dua. Bisa diajukan bersamaan ini, Mbak Noven ya? Sekaligus pada saat WP mengajukan dikukuhkan sebagai PKP.
Untuk syaratnya kurang lebih sama, hanya beda di formulir aja. Hmm. Kalau satu formulir permohonan PKP, satunya lagi formulir aktivasi akun PKP. Gitu. Nah itu kawan pajak, bagi yang berminat untuk mengajukan permohonan PKP, disiapkan dulu dua formulirnya ya, permohonan PKP dan juga formulir aktivasi akun. Ya. Nah untuk prosesnya sendiri, jangka waktunya kira-kira berapa hari? Bisa cepat enggak ini? Oke, kalau untuk permohonan pengukuhan PKP-nya itu cepat ya. Dia jangka waktu penyelesaiannya paling lama 1 hari kerja sejak permohonannya diterima lengkap gitu. Nah, kemudian kan tadi ada permohonan aktivasi akun PKP. Karena selain dikukuhkan PKP kan nanti harus punya akun PKP ya untuk pembuatan fakturnya. Nah, permohonan aktivasi akun PKP-nya setelah disampaikan itu nanti jangka waktunya paling lama 10 hari kerja sejak permohonan diterima lengkap. Nah, nanti di antara 10 hari kerja itu akan ada proses verifikasi lapangan. Jadi nanti ada petugas KPP yang akan datang ke lokasi usaha wajib pajaknya untuk memverifikasi kebenaran alamat juga kegiatan usaha yang dilakukan oleh wajib pajaknya itu. Nanti kalau misalnya sudah diverifikasi lapangan oleh petugas KPP, itu wajib pajak atau wakil wajib pajaknya itu datang lagi ke KPP untuk melanjutkan proses aktivasi akun PKP-nya. Nanti ketika itu membawa dokumen-dokumen lagi dan nanti akan dapat password sama username untuk e-faktur. Jadi nanti untuk kalau misalnya PKP kan sudah bisa menerbitkan faktur nih, kan itu by sistem ya, by online, nanti dapat username sama passwordnya. Nah selain itu juga ada pengajuan sertifikat elektronik nanti gitu. Kalau untuk proses verifikasi sendiri, Phil, ini terkait verifikasinya ya. Petugas dari KPP itu nantinya langsung datang ke tempat wajib pajak atau mungkin akan menelpon dulu wajib pajaknya ini? Gitu. Kalau misalnya di KPP Pratama Malang Selatan biasanya petugasnya akan menghubungi dulu ya wajib pajak atau pengurus wakil wajib pajaknya itu tadi. Karena nanti di lokasi usaha itu harus bertemu sama wajib pajak atau wakil wajib pajaknya. Karena ada proses wawancara juga kayak gitu. Jadi sebenarnya cepat ya untuk prosesnya sendiri, maksimal 10 hari kerja. Iya. Nah kemudian tadi sempat dibahas juga ini terkait sertifikat elektronik. Nah mungkin bisa dijelaskan ini Fen terkait dengan sertifikat ini. Ini bentuknya kira-kira seperti apa sih? Oke, mungkin sebelum saya jelaskan terkait bentuk sertifikat elektronik sendiri, saya jelaskan dulu ya persyaratan untuk permohonannya karena belum sempat dibahas ya. Untuk persyaratan formulir sertifikat elektronik itu adalah yang pertama formulir permohonan, kemudian fotokopi KTP dan NPWP, dan juga fotokopi akte pendirian dan juga atau akte perubahan terakhir gitu. Sebenarnya sama ya kayak yang tadi kita bahas. Cuman memang pas waktu permohonan adalah ketika sudah dilakukan verifikasi lapangan, baru wajib pajak itu mengajukan formulir permohonan sertifikat elektronik. Nah, sertifikat elektronik sendiri ini bentuknya seperti apa sih gitu kan ya? Sebenarnya sudah terlihat dari namanya ya, elektronik kan ya. Elektronik berarti dia nggak manual lagi Kak, bukan yang sertifikat bisa dilaminating gitu ya, enggak. Jadi dia sifatnya itu digital. Dan kalau udah di-download dia akan berekstensi P12. Nah, gunanya untuk apa sertifikat elektronik ini? Yaitu digunakan untuk menandatangani SPT PPN dan juga menandatangani faktur pajak yang dibuat oleh PKP tadi. Kan biasanya kalau sebelum adanya online ini ya, wajib pajak itu melaporkan PPN-nya secara manual Kak. Jadi SPT-nya manual ditandatangani kemudian distempel. Faktur pajak juga demikian, setelah dibuat kemudian ditandatangani dan stempel. Jadi tanda tangannya basah. Nah, dengan adanya sertifikat elektronik ini dia menggantikan yang manual tadi. Gitu. Nah, itu tadi terkait sertifikat elektronik ya. Permohonannya diajukan tersendiri setelah proses verifikasi ya. Itu yang pertama. Kemudian bentuknya adalah digital. Jadi tidak ada bentuk fisiknya. Tidak ada bentuk fisiknya, soft file kan? Soft file ya. Oke. Nah, berarti untuk permohonan PKP, wajib pajak perlu menyampaikan permohonan PKP, kemudian aktivasi akun, dan juga permohonan sertifikat elektronik. Dan sedikit tambahan Kak, kalau sertifikat elektronik ini berlakunya 2 tahun ya. 2 tahun saja ya? 2 tahun saja sejak diterbitkan. Oke. Dan itu ketika sudah daluarsa atau habis masa berlakunya, prosesnya seperti apa nanti? Apakah bisa diperpanjang atau harus mengurus baru dari awal misalkan pengukuhan PKP kembali atau seperti apa? Oke. Kalau misalnya kadaluarsanya udah habis sertifikat elektronik,
wajib pajak itu bisa melakukan perpanjangan sertifikat elektroniknya saja. Jadi bukan mengurus dari awal PKP-nya, PKP-nya tetap berjalan, aktivasi akun PKP-nya udah tetap pakai yang lama, cuman dia hanya memperpanjang sertifikat elektroniknya saja gitu. Nah, kawan pajak, kita sudah nyampaikan tadi terkait apa itu PKP, syarat-syaratnya apa saja. Nah, kalau misalkan ini kawan pajak sudah dikukuhkan sebagai PKP, kira-kira apa kewajiban pajaknya ini? Ada tambahan lagi yang baru atau tetap sama dengan yang sebelumnya? Ya, pastinya ada ya. Kalau misalnya sudah dikukuhkan sebagai PKP, berarti ya kewajiban pajaknya nambah nih gitu. Di antaranya nanti ada 4, yaitu memungut, menghitung, menyetor, dan melapor. Yang pertama itu memungut. Jadi setiap ada penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, wajib pajak PKP ini wajib memungut PPN-nya. Kemudian membuatkan faktur pajak sebagai bukti pemungutannya. Nah, yang kedua itu adalah menghitung. Jadi nanti di satu masa wajib pajak itu akan menghitung total penyerahan dan juga pajak dan juga PPN yang dipungut. Kemudian menghitung juga total perolehan dan juga pajak masukannya, menghitung kompensasi SPT masa PPN di masa sebelumnya jika ada, lalu mengkreditkan pajak keluaran dan pajak masukan. Nah, apabila total penyerahan itu lebih kecil daripada perolehan, berarti kan kemungkinan menjual barang kena pajaknya itu lebih kecil daripada dia beli ya barangnya. Nah, itu nanti akan menjadi lebih bayar gitu. Nah, kalau bisa lebih bayar, tidak ada yang disetor, berarti nanti nilainya itu bisa dikompensasikan untuk masa pajak selanjutnya. Apabila nanti nilai penyerahannya itu lebih besar daripada nilai perolehannya, berarti kan nanti statusnya ada kurang bayar ya. Nah, kurang bayarnya itu yang dilakukan penyetoran, kewajiban pajak penyetorannya. Nah, itu kemudian yang keempat adalah pelaporan di SPT masa PPN. Jadi itu untuk melaporkan seluruh penyerahan, seluruh perolehan, kompensasi masa sebelumnya jika ada, dan juga penyetoran apabila statusnya kurang bayar. Nah, untuk pelaporan SPT masa ini, baik statusnya nihil, kurang bayar ataupun lebih bayar, itu wajib dilaporkan gitu. Jadi yang perlu di-highlight adalah ada kewajiban baru sebenarnya ya. Dan ini nihil, ada atau tidak ada transaksi terkait PPN, tetap wajib untuk melakukan pelaporan. Benar begitu? Iya, betul. Nah, itu tadi kewajibannya ada 4 kawan pajak ya. 1 memungut, 2 menghitung, 3 menyetor, dan 4 melaporkan. Nah, terkait kewajiban pajak tersebut, kira-kira nih ada batasan waktu enggak sebenarnya untuk melakukan kegiatannya, kewajiban itu? Tentunya ada, Mas Han. Jadi kalau misalnya wajib pajak ada transaksi penyerahan BKP ataupun JKP gitu ya. Jadi PKP ini wajib untuk memungut dan juga membuat faktur pajak pada saat penyerahan BKP itu. Pada saat ya. Pada saat, jadi itu istilahnya terutangnya. Kapan sih terutang pada saat melakukan penyerahan BKP itu? Ya pada saat penyerahan BKP tadi gitu. Pada saat terjadi penyerahan, dan itu wajib pajak harus membuat faktur pajak pada saat itu. Nah, untuk penyerahan BKP ataupun JKP yang dilakukan oleh PKP kepada lawan transaksi yang lain ya, bukan yang kita bahas di sini kan sebenarnya penyerahan kepada pihak yang bukan pemungut gitu. Artinya lawan transaksi biasa gitu ya, bukan instansi pemerintah. Nah, untuk yang penyerahan yang lainnya itu seperti transaksi kepada instansi pemerintah, maka akan diatur lebih lanjut di Undang-Undang KUP karena ada beberapa klausul tuh di Undang-Undang PPN gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait penyetorannya. Penyetorannya itu kapan? Yaitu penyetorannya adalah paling lambat akhir bulan berikutnya sebelum pelaporan SPT masa PPN. Dengan kode billingnya adalah 41121100. Itu transaksi yang pada umumnya ya. Ketika dari PKP kepada penyerahan kepada lawan yang bukan instansi pemerintah. Intinya gitu. bisnis to bisnis lah ya berarti. Betul, bisnis to bisnis kepada bukan pemungut gitu ya. Kemudian untuk yang terakhir, pelaporannya kapan? Pelaporannya itu adalah paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak itu berakhir. Mungkin saya kasih contoh aja kali ya. Contohnya ketika wajib pajak sudah PKP nih, ada kewajiban dong pas masa November kemarin kan? Ya, masa November berakhir nih tanggal 30 November gitu. Nah, kapan pelaporannya? Yaitu paling lambat tanggal 31 Desember karena akhir bulan berikutnya gitu. Terkait kewajiban,
Ini namanya sesuatu yang wajib kan, berarti Iya, harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan. Apabila tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tapi melebihi batas waktu yang ditetapkan, kira-kira ada konsekuensi khusus nggak, Phil? Seperti Apa wajib gitu pajak ya? yang itu ya? Ya, tentunya ada. Jadi salah satunya kalau misalnya kan tadi ada kewajiban pelaporan SPT masa PPN. Nah, itu kan batas waktunya adalah paling lambat akhir bulan berikutnya. Oke. Kalau misalnya tidak lapor atau terlambat laporan, itu nanti akan dikenai sanksi administrasi sebesar 500.000 tiap masa yang terlambat dilaporkan. Terlambat atau tidak dilaporkan gitu. Jadi diingatkan lagi untuk kawan pajak, untuk pelaporan SPT masa PPN apabila wajib pajak ini sudah dikukuhkan sebagai PKP, meskipun nihil atau tidak ada transaksi, itu tetap wajib lapor paling lambat akhir bulan berikutnya. Oh iya, biasanya tuh yang sering ditanyakan Kak ketika helpdesk. Wajib pajak datang gitu ya, kemudian ketika datang kok saya dapat denda administrasi 500.000 padahal saya nggak ada transaksi nih gitu. Nah, padahal memang kewajiban pelaporan tuh mengikatnya dari dia statusnya PKP atau tidak ya Kak Phil. Jadi Gitu. kewajiban lapor ini melekat dengan pengusaha kena pajak ini tadi. Betul. Sebenarnya. Jadi ada atau tidak ada transaksi tetap wajib lapor. Betul. Dan juga mungkin saya garis bawahi dari yang disampaikan Filia tadi, 500.000 ini sebenarnya kan terkait dendanya saja ya. Betul, sanksi bukan administrasi. uang pajak PPN-nya. Betul. Ya benar ya. Oke. Jadi perlu diingat lagi kawan-kawan, apabila nihil tidak ada pemungutan PPN-nya, tetap dilaporkan karena rugi, hanya membayar sanksi dendanya saja, benar ya? Betul. Iya. Padahal kan gampang banget. Iya, kan, Kak? pelaporan kan sekarang semua serba online ya. Betul. Itu tuh udah mudah gitu, bisa dilakukan di mana saja sebenarnya gitu. Nah, itu tadi terkait dengan kewajiban pengusaha kena pajak. Nah, sekarang untuk melaksanakan kewajiban itu sendiri, Noven, nah, ada nggak sarana yang digunakan? Atau sarana ini sudah disiapkan atau belum oleh DJP sebenarnya? Oke. Kalau untuk sarana pelaporannya ya ataupun pembuatan faktur pajaknya itu sebenarnya sudah disediakan oleh DJP. Oke. Karena kan ada kanal online ya namanya. Kalau untuk PKP sendiri itu ada 3 sarana Kak yang digunakan untuk pelaporan ataupun pembuatan faktur pajaknya. Yang pertama dia web based ya, website Kak. Jadi bukan bentuknya aplikasi ya. Dia itu ada ifaktur.pajak.go.id atau dikenal dengan istilah Innova Online. Kemudian yang kedua website efaktur.pajak.go.id dan yang ketiga ini baru bentuknya aplikasi gitu, aplikasi efaktur desktop. Nah, masing-masing kegunaannya ini berbeda-beda Kak. Untuk Innova atau efaktur.pajak.go.id ini berfungsi untuk sebagai sarana administrasi PKP. Di situ akan mencakup profil user dari PKP-nya yang memuat kode aktivasi desktop. Kemudian di situ juga ada cara untuk permintaan sertifikat elektronik secara online. Kemudian download juga ada di situ. Misalkan wajib pajak udah dapat nih ya, tapi hilang entah kemana gitu ya. Wajib pajak bisa mendownload lagi dari Innova Online tadi. Jadi bisa langsung sebenarnya dari langsung. websitenya sendiri ya, Iya. tidak perlu ke KPP sebenarnya. Iya betul. Oke. Kemudian di situ juga bisa digunakan untuk meminta nomor seri faktur pajak gitu, yang nantinya akan digunakan untuk penomoran pada saat membuat faktur pajak. Kemudian aplikasi yang kedua adalah aplikasi efaktur desktop. Nah, tujuannya untuk apa? Dia digunakan untuk membuat faktur pajak gitu, ataupun dia dilakukan pembatalan faktur pajak, penggantian faktur pajak, dan juga sebagai sarana untuk mengkreditkan PM. PM yang sudah didapatkan tuh dari penjual, dia Ya, selaku pajak pembeli. masukan tadi Betul, ya. pajak Masukan, masukan. Kemudian yang ketiga adalah web e-faktur. Ini digunakan untuk pelaporan SPT PPN. Jadi ketika wajib pajak itu sudah membuat faktur pajak di aplikasi e-faktur desktop, dia akan langsung masuk ke web e-fakturnya gitu. Jadi dia memang sudah tersinkron gitu, saling berkaitan antara 3 aplikasi ini, entah itu web based ataupun memang aplikasi bentuknya. Oke, jadi ada 3 sarana kawan pajak ya, dan ini sudah sinkronisasi secara otomatis. Ya. Saya ulang lagi, untuk sarananya ada 3, 2 website dan juga 1 aplikasi ya. Betul. Websitenya yang 2 adalah Innova Online dan juga web e-faktur, kemudian aplikasinya adalah e-faktur desktop. Betul. Nah, kawan pajak, Filia dan Noven juga,
kita sudah lumayan nih yang kita bahas ya, mulai dari pengertian PKP tadi, syaratnya pengajuannya apa, kewajiban PKP, batas waktu, sampai dengan sarana dan aplikasi yang digunakan. Nah, untuk memperdalam dan mereview kembali pembahasan yang sudah kita sampaikan, kita coba main kuis dulu boleh ya ini ya? Waduh. Iya. Sebagai ciri khas kita juga ini. Iya. Cukup deg-degan ya Kak? Iya, padahal selalu ada ya di tiap teks, tapi tetap aja bikin deg-degan gitu. Deg-degan. Mungkin karena sarana yang berbeda kali ya Kak. Iya. Tiap di teks beda-beda gitu ya. Oke. Warnanya merah pula kan ya? Iya ya, Rona. Nah, kalau di deep text kedua yang saya ingat dulu pernah pakai Toples ya, kayaknya. dan kita ambil satu-satu. Nah, pada kesempatan kali ini kita ada kertas tersendiri nih, kertas warna merah, dan di sini sudah tertera juga angkanya. Kita akan coba main kuis dengan dua narasumber kita. Oke. Nah, kita mulai dulu dari Filia ini. Wow. Ini ada angka 1 sampai 5, Fil. Kamu mau pilih nomor berapa ini? Karena aku anak kedua ya, aku pilih nomor 2. Oke, nomor 2. Saya bacakan ya pertanyaannya ya. Siapa sajakah yang bisa dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak? Oke, sepertinya udah dijelaskan ya tadi ya kan? Ya. Spill dikit ya. Iya. Yang bisa dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak ya pastinya wajib pajak. Wajib pajak sendiri kan tadi ada orang pribadi, ada badan, sebenarnya ada instansi pemerintah juga. Nah, kalau misalnya omsetnya wajib pajak itu melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, kemudian omsetnya sudah melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahunnya, itu wajib dikukuhkan sebagai PKP. Tapi kalau misalnya belum mencapai itu, tapi ingin dikukuhkan, itu bisa. Jadi siapa saja yang bisa dikukuhkan ya ada orang pribadi, ada badan, ataupun instansi pemerintah itu tadi. Jelas sekali ya kawan pajak ya jawabannya Filia. Nah, kita beralih ke Noven dulu ini biar adil, Ya, masing-masing oke. gantian ditanyain ya. Mau nomor berapa Noven? Karena nama saya ada pertamanya, jadi saya pilih nomor 1 Kak. Oke. Anak pertama juga ya? Iya dong. Pertanyaannya, apa perbedaan antara password Innova dan passphrase? Oke, password dan passphrase. Tadi juga sempat dibahas sedikit ya, password, kemudian username dan juga passphrase. Nah, perbedaannya apa? Tentu dari namanya. Password dan passphrase gitu ya. Kalau untuk password sendiri, dia ini dibuat by system. Jadi ketika wajib pajak itu mengajukan aktivasi akun PKP dan sudah disetujui oleh pihak DJP, maka nanti akan secara otomatis akan mendapatkan password. Namanya password Innova. Gitu. Jadi dia tergenerate secara sistem enggak? Dan dikirim ke email Dan ya? dikirimkan ke email. Jadi kalau misalnya wajib pajak itu lupa, bisa dicek lagi tuh emailnya. Aman Ada di sana, berarti ya, kalaupun lupa. Iya. Kemudian yang kedua adalah dia digunakan untuk apa? Untuk login ke web e-faktur ataupun ke Innova Online gitu. Karena kan nanti akan memasukkan username-nya itu adalah NPWP, passwordnya ya password Innova tadi gitu. Nah, kalau untuk passphrase ini apa gitu? Passphrase ini sebenarnya juga password tapi yang digunakan untuk sertifikat elektronik. Dan ini dibuat langsung oleh wajib pajak, tidak dikuasakan, tidak dibuat oleh petugas pajak ya. Jadi yang tahu ya hanya wajib pajak itu sendiri karena sifatnya ini rahasia banget Kak. Krusial ya gitu. Dan cara pembuatannya gimana? Itu bebas dari wajib pajak, bisa huruf, bisa angka, bisa gabungan dari keduanya kayak gitu, bisa huruf besar, bisa huruf kecil gitu. Kemudian untuk yang kegunaannya apa untuk passphrase? Passphrase ini kegunaannya untuk menandatangani SPT PPN dan juga faktur. Jadi dia menggantikan tanda tangan yang basah gitu. Jadi perbedaan utamanya ada 2 ya kawan pajak ya. Kalau yang password Innova digunakan untuk akses ke Innova Online dan juga Web e-faktur. Sedangkan yang passphrase adalah digunakan ketika wajib pajak menggunakan sertifikat elektronik untuk penandatanganan. Betul, ya, penandatanganan SPT PPN dan juga dokumen faktur pajak. Oke. Kita lanjut. Masih ada 4 kertas. Mau Filia atau Noven kembali? Aku aja ya. Boleh. Mau nomor berapa? Kan tadi udah nomor 2, anak kedua. Berarti 2 kali 2. Nomor 4. Ternyata Filia suka yang genap kawan pajak ya. Pertanyaannya, di manakah wajib pajak bisa mendapatkan aplikasi e-faktur desktop?
Nah, Oke, ya ini masuk ke yang sarana tadi ya. Kan untuk PKP ada 3 sarana tadi itu. Nah ini salah satunya yang aplikasi ya, yang harus Ya, betul, diinstal. aplikasi. Nah untuk aplikasi e-faktur desktop itu nanti bisa di-download secara mandiri di website efaktur.pajak.go.id atau tadi disebutnya Enova Online. Jadi sebelum login di website itu di homepage-nya itu ada link untuk mengunduh aplikasi e-faktur Aplikasinya. desktop itu. Jadi setelah diunduh nanti bisa diinstal ke perangkat yang digunakan, mau laptop atau PC. Nah, bisa juga kalau misalnya kawan pajak ingin dibantu ke KPP, bisa datang ke Loket Helpdesk. Nanti bisa minta ke petugasnya untuk aplikasi dan sekaligus bisa diinstalkan. Bisa juga dijelaskan cara penggunaannya seperti apa. Kayak gitu. jadi kalau misalkan ini Phil, saya sebagai wajib pajak ini, ketika saya mengurus yang setelah verifikasi tadi apa ya? Sertifikat elektronik ya, bener ya? Betul. Nah, setelah saya mengurus sertifikat elektronik ini, boleh nggak sih saya langsung misalkan diinstalkan Helpdesk nih, gitu kalau ya? ke Helpdesk untuk diinstalkan nih Iya. aplikasinya. Kalau di KPP Pratama Malang Selatan boleh banget ya. Nanti Iya. tinggal geser ke loket sebelah dari loket TPT untuk yang ngurus sertifikat elektronik, geser ke loket Helpdesk. Asal ada syaratnya tapi membawa perangkat kan. Oh iya. Tetap harus sudah Iya, dibawa. harus bawa Harus bawa laptop atau juga. PC-nya ya. Kalau nggak bawa ya Nggak sama bisa. aja. Iya. Hanya Oke. dikasih kopiannya kalau gitu kan. Iya. Selanjutnya masih ada 3 pertanyaan. Silakan dipilih 356. Angka terakhir 6. angka terakhir. Kenapa pilihan terakhir? Mungkin ada alasannya. Menjadi yang terakhir bisa nggak? Ah, dalam apa nih? Oh, iya. Dalam hal apa? Terakhir apa? Kita lanjut, saya bacakan pertanyaannya. Dikat. Bagaimana jika batas waktu pelaporan SPT masa PPN jatuh pada hari libur, misalkan Sabtu atau Minggu atau hari libur nasional, Ben? Oke. Batas akhir pelaporan SPT PPN itu kan akhir bulan berikutnya setelah masa pajak itu berakhir. Nah, seandainya akhir bulan berikutnya itu jatuh di hari libur gitu ya Kak, Sabtu, Minggu ataupun hari libur nasional. Kita ambil contoh, pakai contoh yang tadi aja ya, masa November. Kan Oke. akhirnya itu adalah tanggal 31 Desember ya pelaporannya. Sementara 31 Desember ini kalau saya lihat itu jatuh di hari Sabtu. Hari Sabtu kalau nggak salah ya. Berarti dia akan jatuh temponya itu mundur. Jadi ke hari kerja berikutnya setelah hari libur itu. Kalau tanggal 31 di hari Sabtu, hari Berikutnya? selanjutnya kan masih hari Minggu nih. Ah. Berarti jatuh temponya di hari Senin, hari kerja berikutnya. Tanggal Itu tanggal 2 Januari 2023. Berarti masih ada sebenarnya Masih kesempatan ada. ya bagi wajib pajak untuk melakukan pelaporan. Betul. Tidak terlambat. Tidak terlambat. Tapi Cuman kan sebenarnya kan lapornya ini secara online kan? betul, ngapain Tentunya harus nunggu di nggak akhir-akhir? terbatas kan ya? Iya, jadi kalau Mau- bisa di awal, ngapain di akhir Kak? Iya, Gitu. betul. Lagian untuk antisipasi juga takutnya ada trouble, Betul. malah lebih merepotkan lagi. Iya. Oke, yang selanjutnya Habis tinggal ya 3 kayaknya. sama 5. Yang mana ya? Mungkin Mas Hanafi aja bisa milihkan biar seru. Pasrah ya. Pasrah ya. Nomor 5 saja kayaknya ya. Oke. Pertanyaannya Phil, bagaimana cara penyetoran PPN? Oke, cara penyetoran PPN. Ya sebenarnya caranya sama dengan penyetoran PPh ya. Yang pertama membuat kode billing dulu. Nanti kalau sudah buat kode billing baru bisa dibayarkan ke bank, kantor pos atau ATM atau internet banking. Nah, untuk kode billingnya sendiri itu biasanya kan bisa dibuat secara online ya di akun DJP online masing-masing wajib pajaknya. Nah, untuk kode penyetorannya tadi sudah sempat di-spill sama Mbak Noven. Itu nanti pakai kode yang 411211, kode jenis setorannya 100. Itu untuk yang penyetoran PPN massa gitu. Nah, tadi kan juga ada penyerahan kalau misalnya ke pemungut PPN ya, seperti instansi pemerintah. Nah, kalau instansi pemerintah itu nanti diatur sendiri. Apabila nilai transaksinya itu memenuhi ketentuan, itu nanti penyetorannya pindah kewajibannya ke instansi pemerintahnya itu, Pemungutnya ya. ke pemungutnya. Nah, itu untuk kode setornya juga beda. Kalau misalnya pengen tahu ya kodenya untuk kode jenis pajaknya sama 411211. Kode setornya ada 910, 920 atau 930. Tergantung sumber dananya. Kan ada APBN, APBD atau APBDes. Nah, gitu. Itu pun penyetorannya itu tadi atas nama instansi pemerintah dilakukan sama instansinya atau pemungutnya. Untuk batas waktunya ya
paling lambat akhir bulan berikutnya sebelum pelaporan SPT masa PPN. Oke. Jadi disampaikan juga tadi kalau bayarnya itu ternyata di bank atau kantor pos ya? Iya. Betul. Atau m-banking Atau m-banking gitu. secara online ya? Online. Berarti tidak bisa ya bayar di KPP ya? Kalau KPP-nya punya loket kantor pos, loket bank boleh dong. Oh. Tapi yang perlu Berarti- digarisbawahi Ah. bukan ke Pegawainya. petugas-petugasnya. Iya. Betul. Oke. Berarti tinggal satu saja ini, Noven. Iya. Pasrah ya Ben ya? Sepertinya Ya, pertanyaan pamungkas ya Mas ya. Harusnya begitu, Bil. Iya. Saya Aduh, sudah- deg-degan. Tinggal satu. Iya. Save the best for the Semoga- last. Gampang lah ya. Iya. Ini Semoga. paling gampang lah. Noven paling gampang ini. Oke. Apa konsekuensi apabila wajib pajak tidak lapor SPT masa PPN selama 3 bulan berturut-turut? Oke. Tadi sudah dijelasin ya, PKP itu wajib untuk lapor PPN. PPN, Ada transaksi ataupun tidak ada transaksi gitu. Betul. Kalau dia tidak laporan, Hmm. pasti nanti akan mendapatkan surat teguran, surat himbauan untuk melaporkan SPT PPN-nya tadi. Kemudian yang kedua, jika surat himbauan ataupun teguran tersebut tidak digubris sama wajib pajak, Kak, maka akan terbit denda administrasi yang 500.000 per masa pajak. Permasalahan itu, oke. Nah, pertanyaannya ketika 3 bulan berturut-turut nih ya, Mm-mm. WP itu tidak melakukan pelaporan SPT PPN-nya sesuai dengan Per 4 tahun 2020 dijelaskan DJP itu berwenang untuk menonaktifkan sementara akun PKP-nya yang tadinya aktif sekarang tidak aktif untuk sementara waktu karena ya tidak lapor SPT PPN 3 bulan berturut-turut tadi gitu. Nah, sebenarnya alasan-alasan WP itu dinonaktifkan sementara akun PKP-nya nggak hanya kalau nggak lapor 3 bulan aja ya. Di situ di pasal 52 ada beberapa alasan. Salah satunya yang tadi nggak 3 lapor. bulan berturut-turut tidak laporan. Betul, 3 bulan berturut-turut tidak laporan. Istilahnya itu dinonaktifkan sementara adalah suspend. Oh. Istilah bagiannya gitu, disuspend akun PKP-nya. Nah, ketika wajib pajak itu disuspend, konsekuensinya apa? WP nggak akan bisa membuat faktur pajak. Misalkan dia ada transaksi nih, udah rutin bayar, udah rutin bikin faktur, tapi ternyata nggak laporan. Ya, ketika misalkan ada transaksi butuh buat faktur, mereka nggak akan bisa. Tidak bisa ya ketika Betul. disuspend ya. Heeh. Oke. Terkait suspend ini, kira-kira ini wajib pajak ini tahunya dari mana ketika disuspend? Apakah ada surat yang dikirim dari KPP kepada wajib pajak atau hanya memang dari tidak bisa lapornya ini tadi, Ven? Oke, yang pertama biasanya wajib pajak itu baru sadar ketika nggak bisa buat faktur, misalnya konsultasi di helpdesk ataupun melalui WA konsultasi. Kemudian yang kedua, DJP tidak hanya menonaktifkan akun PKP-nya sementara waktu, tapi memang suratnya itu dikirimkan ke wajib pajak, Dikirimkan ya, pemberitahuan wajib pajak ya. bahwasanya wajib pajak ini belum melakukan misalkan ya pelaporan 3 bulan secara berturut-turut gitu, sehingga untuk akun PKP-nya dinonaktifkan untuk sementara waktu gitu. Berarti ada pemberitahuan Ada ya? pemberitahuan Atau konfirmasi sebenarnya betul. ya. Dan di situ juga dijelaskan Kak di suratnya, wajib pajak wajib untuk memberikan klarifikasi ataupun tanggapan paling lambat 30 hari setelah diterbitkan surat tersebut gitu. Jadi kalau wajib pajak misalkan ini ada yang menerima surat tersebut harus segera melakukan konfirmasi ke KPP ya. Betul. Nah, ini nantinya konfirmasinya ke pengawasan ya, pihak pengawasan langsung ya. Iya, jadi yang menjadi sebab suspendnya itu apa sih gitu. Itu harus ditindaklanjuti dulu. Kemudian yang kedua, wajib pajak juga harus memberikan klarifikasi bahwasanya sudah lapor nih misalkan bulan ini gitu. Dan itu by surat ya. Oke. Secara resmi seperti itu. Jadi jawabannya pemberitahuan by surat, tanggapannya pun juga by surat. Nanti akan diteruskan ke pihak pengawasan AR yang bersangkutan sehingga suspendnya ini bisa dibuka gitu. Gitu ya. Tapi kalau tidak misalnya ada konfirmasi sama sekali, lebih dari efeknya 30 hari gitu ya mau nggak mau akun PKP-nya akan dicabut secara permanen. Wajib pajak tidak lagi sebagai PKP. Berarti tidak bisa melakukan administrasi seperti sebelumnya. Iya, Berarti tidak betul. bisa buat faktur, laporan segala macam tidak bisa. Betul, harus mengajukan lagi dari awal. Oh, ngulang lagi. Ngulang lagi dari Ngulang awal lagi, lagi gitu. Nah, itu tadi kawan pajak, kuis yang khas dari Diptex Diptex. KPU Kota Malang Selatan. Nah, pertanyaan di tangan saya juga sudah habis. Semoga tadi kuis ini bisa mereview kembali apa yang kita sampaikan dari awal tadi dan juga dapat menambah pemahaman kawan pajak semua. Tidak terasa juga kita sudah cukup lama ini ngobrol ya, Pilia sama Noven.
Nah, bagi kawan pajak juga yang mungkin masih ada pertanyaan atau mengganjal di hati, pertanyaannya bisa disampaikan melalui media sosial KPP Prata Malang Selatan atau melalui WA konsultasi KPP Prata Malang Selatan. Namun apabila kawan pajak ingin berkunjung juga nih ke KPP, bisa langsung nanti ke loket helpdesk untuk menanyakan terkait hal-hal yang mengganjal atau kendala yang dialami. Nah, agar kawan pajak juga selalu update informasi perpajakan, jangan lupa untuk memfollow media sosial KPP Prata Malang Selatan, yaitu melalui Instagram, Twitter di @pajakmlg-selatan dan juga YouTube KPP Prata Malang Selatan 623. Terima kasih Filia dan Noven. Sama-sama. Sudah mau sharing terkait informasi perpajakan ini tadi, khususnya tentang PKP ya. Iya. Terima kasih juga untuk kawan pajak yang sudah menyimak informasi sampai dengan akhir. Sampai jumpa lagi pada Deep Text selanjutnya. Deep Text, Deep Talk about Tax. Dadah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Deep Text, Deep Talk about Tax.